Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan menjadi 3 cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Desti Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 213507097, program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sebelum ke pembahasan inti, perlu kita ketahui dulu apa itu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, pengertian dari sistem pemerintahan presidensial atau sering disebut juga dengan sistem kongresional ialah sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Itu dikarenakan mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diformulasikan menjadi trias politika oleh Montesquieu. Menurut Rodhago, pemerintahan presidensial terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, presiden dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan yang kedua, presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap, tidak saling menjatuhkan. Dalam sistem presidensial, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem pemerintahan parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini ada pun perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Oke, untuk yang pertama, dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan bisa dijabat oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dijabat oleh Presiden. Keduanya tergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan dapat diturunkan dan dilengsarkan dari jabatan melalui mosi tak percaya dari legislatif. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintah juga merangkap sebagai kepala negara yang dipegang oleh presiden dan dipilih untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan undang-undang dasar dan dalam keadaan normal tidak dapat diturunkan oleh anggota legislatif. Yang kedua, pemerintah dan kepala negara dipilih oleh badan legislatif. Sementara dalam sistem presidensial, kepala pemerintah atau kepala negara dalam hal ini adalah presiden, dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau melalui badan pemilihan. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki pemerintah atau eksekutif, kolektif atau kolegial. Posisi Perdana Menteri dalam kabinet bisa berubah-ubah, yaitu lebih tinggi hingga sama dengan menteri-menteri yang lain, tetapi selalu ada tingkatan kolegalitas yang relatif tinggi dalam pembuatan keputusan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki eksekutif non-kolegial atau itu orang yang berpusat pada presiden, di mana para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasihat dan bawahan presiden.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.